Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairil natiqina biha Al-Mujallad Tsani li Fadilati Syekh Abdurrahim bin Abdus Subhan rahimahullah. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-9 membahas kitab ini. Di pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kemarin di pertemuan ke-8 terkait dengan la'alla. Terkait dengan la'alla. Kita ketahui bersama sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan kemarin bahwa la'alla itu dia adalah saudara dari inna, punya tugas dan amalan yang sama dengan inna. Tugas dan amalan yang sama dengan inna. Makanya kalau kita lihat ketika la'alla itu masuk kepada mubtada dan khabar, maka mubtada itu akan dinasab menjadi isim la'alla dan khabar mubtada marfu akan dihapus hukumnya menjadi khabar la'alla marfu, bukan lagi khabar mubtada. Sekarang kita masuk di pembahasan yang ada di halaman 10. Coba lihat semuanya. Halaman 10, tamrin yang halaman ke-10 ya cocok. Tamrin yang ke-10. Di situ beliau mengatakan adkhil la'alla. Masukkanlah la'alla alal jumalil atiyati, kepada jumlah atau kepada kalimat-kalimat. Al-jumal artinya kalimat-kalimat al-atiyah yang akan datang. Ilman, sebagaimana yang telah kita ketahui, bi anna la'alla, bahwasanya la'alla itu min akhawati inna. Dia termasuk dari teman-temannya si inna. Dari segi amalan, sama amalannya. Baik, hanya saja yang perlu kita perhatikan di sini, la'alla di sini akan dimasukkan kepada isim dhamir. Sebagaimana telah beliau jelaskan di halaman ke-7. Bagaimana di halaman ke-7 tamrin yang ketiga itu, bisa dibuka bukunya halaman 7, tamrin yang ketiga. Di situ ta'ammal ma yali, perhatikan apa-apa yang berikut ini. Di situ kan Syekh menjelaskan kepada kita bagaimana inna ditambah huwa menjadi innahu, inna tambah hiya menjadi innaha. Antum tinggal rubah saja la'alla, inna rubah jadi la'alla. Berarti kalau la'alla tambah huwa menjadi la'allahu. Kemudian la'alla tambah hiya menjadi la'allaha. Kemudian la'alla tambah anta menjadi la'allaka. Seperti itu kaidahnya. Karena tugasnya sama dengan inna dia. Baik, sekarang kita perhatikan. Tamrin yang pertama, di halaman 10. Kembali kepada kitab halaman 10. Semua buka bukunya, halaman yang ke-10, tamrin yang ke-10, soal nomor 1. Lihat kata beliau. Al-awwal huwa bi khairin. Al-awwal huwa bi khairin. Baik, huwa bi khairin. Perhatikan. Huwa bi khairin. Kita masukkan la'alla. Masukkan la'alla. Menjadi apa? La'allahu bi khairin. Nomor 1, la'allahu, ini ya, huwa menjadi la'allahu ya. Baik, ini nomor 1. Huwa bi khairin menjadi la'allahu bi khairin. Sudah? Baik. Kemudian di pembahasan berikutnya. Di pembahasan nomor 2. Hiya atau nomor 2, hum di sampingnya. Hum
bi khairin. Menjadi apa? Tambahkan hum. Nomor 2. Hum bi khairin. Menjadi la'allahum bi khairin. Ini nomor yang kedua. Nomor yang ketiga. Hiya bi khairin. Menjadi apa? Saya langsung bikin jawabannya ya. Hiya menjadi ha. Kalau hiya kan ketika bersambung dengan apa namanya sesuatu sebelumnya menjadi ha. Berarti la'allaha la'allaha bi khairin. Nomor 3, la'allaha bi khairin. Nomor 4, hunna bi khairin. Menjadi apa? Ha? La'allahunna la'allahunna bi khairin. Ini silakan diisi ya, di kolom yang kosong itu diisi jawabannya. Kemudian nomor 5. Apa? Abdurrahman nomor 5 di situ anta bi khairin. Menjadi apa? Iya. Menjadi la'allaka bi khairin. Nah, baik, ini nomor 5. La'allaka bi khairin. Berarti kalau anta dia menjadi ka. Anta dia menjadi ka. Menjadi la'allaka bi khairin. Menjadi la'allaka bi khairin. Baik, sekarang kita lihat di sini. Nomor yang berapa lagi? Nomor yang ke-6. 6. Antum bi khairin. Jadi antum menjadi apa? La'allakum bi khairin. Kemudian nomor 7, di situ ada anti bi khairin. Anti bi khairin. Menjadi apa? La'allaki bi khairin. Kemudian nomor 8. Di situ antunna bi khairin. Menjadi apa? La'alla antunna menjadi apa? Kunna ya. Menjadi la'alla kunna bi khairin. Nomor 8. Baik, nomor 9. Nahnu najihuna. Nahnu najihuna. Kalau apa? Oh, nomor 9 ya. Ana najihun. Ana najihun. Menjadi apa? Kan kalau ana bisa langsung ya menjadi la'alli atau la'allani. Ya. Nomor 9.
La'alli najihun. Baik, nomor 10. Nahnu najihuna. Menjadi apa? Kalau nahnu dia menjadi na-nya panjang. Berarti la'allana najihuna. Najihuna. Nomor 10 ini ya. La'allana najihuna. Kemudian di nomor yang ke-11. Al-mudiru fi ghurfatihi. Menjadi apa? La'alla. Langsung beramal. La'alla al-mudiru menjadi apa? Al-mudira. La'alla al-mudira fi la'alla al-mudira fi ghurfatihi. 11. Nomor 12. Di situ ada contoh al-ikhtibaru sahlun. Jadi la'allal ikhtibar la'allal ikhtibara, ini karena nggak muat ya, jadi di bawah la'allal ikhtibara sahlun. Nah, sekarang coba perhatikan di papan tulis. Wah nih, bisa tolong disentuh layarnya, layar kamera ke arah papan tulis. Coba sentuh di arah papan tulis. Ini bagian papan tulisnya. Ya, sudah ya? Ya baik. Sekarang perhatikan di sini. Di sini nomor 1 menjadi huwa bi khairin menjadi la'allahu bi khairin. Ini artinya di sini adalah semoga. Artinya adalah semoga. Semoga kamu baik-baik saja. Semoga kamu baik-baik saja. Baik. Ini huwa ya. Huwa ketika bersambung menjadi hu. Ini dia yang saya lingkarin. Hu. La'allahu bi khairin. Kemudian berikutnya hum bi khairin menjadi la'allahum bi khairin. Langsung nyambung penulisannya. Jangan dipisah antara hum dengan la'alla karena bisa disambung. Jadi kaidahnya kalau bisa disambung, kita sambung. Jadi kalau tidak bisa, baru kita tidak sambung. Berarti ini ya, ini yang hum. Sudah. Terus kalau kita tanya antara hu ya, la'allahu bi khairin. Mana isimnya la'alla? Isimnya hu, tapi dia dhamir. Jadi nggak kelihatan bahwasanya dia adalah mansub. Karena dia dhamir tetap hu. Khabarnya mana? Khabar la'alla bi khairin. Bi khairin sekaligus khabar. Kemudian la'allahum bi khairin. Hum isim la'alla. Sudah? Khabarnya mana? Bi khairin. Kemudian hiya. Hiya bi khairin. Menjadi apa? La'allaha bi khairin. Mana isimnya la'alla? Ha. Ha itu asalnya adalah apa? Adalah hiya. Ha itu asalnya adalah hiya. Kemudian ketika dia bersambung menjadi la'allaha bi khairin. La'allaha bi khairin. Kemudian yang keempat ada hunna. Hunna bi khairin ketika bersambung dengan la'alla menjadi la'allahunna bi khairin. Mana isimnya? Isim la'alla mana? Hunna. Bi khairin khabar. Kemudian yang kelima, la'allaka bi khairin. Ini anta ya. Anta bi khairin menjadi la'allaka. Jadi anta itu kalau dia bersambung maka menjadi ka. Maka menjadi ka. Itulah isimnya. Itulah dia sebagai isim. Kemudian nomor 6. Ini sampai 5 ya. Nomor 6.
Ada antum, antum bi khairin menjadi la'allakum bi khairin. Mana dia? Kum. Dia adalah kum. Kumnya itu yang apa namanya? Yang menjadi isimnya. Karena ini asalnya antum. Menjadi la'allakum. Jadi kalau dia bersambung, beda. Bukan lagi antum, tapi menjadi kum. Kum itu artinya kalian. Yang kita ajak bicara tapi ramai. Lebih dari dua. Baik. Jadi ini kum isimnya la'alla ya. Bi khairin khabar. Kemudian anti ditambah bi khairin. Menjadi la'allaki. Anti menjadi ki ya. Ini dia ya. Menjadi la'allaki bi khairin. Mana isimnya la'alla? Ki. Sudah? Yang kedelapan, ada antunna. Antunna menjadi kunna. Menjadilah la'alla kunna. Mana isimnya? Kunna. Isimnya la'alla. Kemudian yang ke-9 di sini ya, di bagian sini nomor 9, la'alli najihun. Ya. Ini bisa la'alli langsung, bisa juga la'allani. Bisa la'allani. Sebagaimana inna bisa inni, bisa innani. Paham ya? Berarti ini yang saya tuliskan la'alli saja. Tapi kalau mau buat la'allani juga boleh. La'allani najihun atau la'alli najihun. Baik, berarti isimnya mana? Ini, yaknya ini. Isim dari la'alla. Kemudian khabarnya mana? Najihun. Makanya ini marfu. Najihun. Sudah? Kemudian berikutnya yang ke-10. Nomor 10 ya. La'allana najihuna. Ini asalnya nahnu. Karena dia nahnu itu jamak, maka najihuna juga jamak. Karena di sini adalah ana, maka najihun. Maka menjadi la'alli najihun. Tapi karena di sini adalah jamak, nahnu, kita pakai najihuna juga di jamak. Paham ya? Mana isimnya la'alla di sini? Nain. Nahnu. Sudah? Kemudian berikutnya yang nomor 11. Ada apa di situ? Al-mudiru fi ghurfatihi. Ketika masuk la'alla menjadi la'allal mudiru. Ini nampak ini karena dia isim zahir. Nih la'allal mudiru langsung beramal. Ra-nya menjadi mansub. La'allal mudira fi ghurfatihi. Mana khabarnya? Khabarnya ini fi ghurfatihi. Khabar itu kan intinya dia menyempurnakan makna mubtada. Makanya kita katakan semoga kepala sekolah itu di mana? Di kamarnya. Atau bisa juga di sini la'alla diartikan penerjemahan kedua, yaitu apa? Untuk dugaan apa? Saya kira. Ya kan, saya kira, jangan-jangan. Saya kira kepala sekolah itu di kamarnya atau apa namanya? Jangan-jangan kepala sekolah itu di kamarnya, bisa. Paham? Baik. Kemudian yang ke-12, al-ikhtibaru sahlun. Ketika masuk la'alla menjadi la'allal ikhtibara. So, ini kira-kira ini apa ini? Makna dugaan atau harapan? Kira-kira dugaan atau harapan? Yang contoh 12. Hah? Dugaan atau harapan? Harapan. Mudah-mudahan, moga-moga al-ikhtibara, mana isimnya? Al-ikhtibar itu al-imtihan, artinya ujian ya. Mudah-mudahan ujian itu sahlun, mudah. Ini sahlun marfu sebagai khabar. Mudah ya? Silakan dicatat jawabannya dan ditandai mana isimnya dan mana khabarnya. Yang perlu antum catat pembahasannya itu, catat jawabannya ketika telah bergabung antara la'alla dengan isimnya, kemudian ditandain mana isimnya, mana khabarnya. Seperti ini ya. Khabar fi ghurfatihi, langsung sekaligus fi ghurfatihi khabarnya. Baik, insyaallah ini mudah. Pembahasannya mudah karena kita sudah mantap di pembahasan inna. Kalau kita sudah paham di pembahasan inna, insyaallah ketika kita masuk di pembahasan la'alla ini mudah karena dia cabang saja. Merupakan partikel dari inna. Merupakan partikel dari pembahasan inna. Insyaallah mudah. Baik, kita pindah ke tamrin yang ke-11 sekarang. Kita beralih kepada tamrin yang ke-11. Baik. Di tamrin yang ke-11, beliau mengatakan Iqra
al-mithalaini. Silakan diharakati ya. Iqra al-mithalaini. Thumma akmil al-jumalal atiyata. Thumma akmil al-jumalal atiyata. Sudah? Biwad'i, enggak boleh tanwin. Wad'inya enggak tanwin karena mudhaf. Biwad'i ghalin. Ghalin mudhafun ilaih. Biwad'i ghalin atau bisa juga biwad'in ghalin au ghaliyatun. Biwad'in ghalin au ghaliyah. Fil amakinil khaliyati. Fil amakinil khaliyati. Sudah? Sekarang perhatikan, saya baca ulang ya. Iqra al-mithalaini. Kalau kita membaca bisa juga iqra-nya itu di harakati kasrah, harakat darurat. Karena bertemunya dua sukun di tiqa'is sakinain. Iqra, bacalah al-mithalaini. Iqra'il mithalaini. Bacalah dua contoh. Maksudnya ada dua contoh nanti yang beliau berikan. Bacalah dua contoh itu. Kemudian kata beliau, summa. Bacalah dua contoh. Summa. Summa apa artinya? Kemudian, akmil. Apa akmil? Sempurnakan. Sempurnakan. Setelah kita baca, kemudian disempurnakan. Apa yang disempurnakan? Al-jumalal atiyata. Kalimat-kalimat berikut ini. Ini sudah berkali-kali. Yang kesekian kalinya kita jumpa kalimat al-jumal. Jumal itu jamak dari jumlah. Artinya kalimat-kalimat. Disuruh baca, kemudian disempurnakan. Kalimat-kalimat yang akan datang ini. Bagaimana cara menyempurnakannya? Biwad'i ghalin au ghaliyatun. Dengan biwad'i. B-nya dengan. Wad'i meletakkan. Dengan meletakkan. Ini juga sudah sering sekali. Rasulullah jilid 1. Biwad'i. Dengan meletakkan ghalin atau ghaliyah. Masih ingat ini artinya ghalin apa? Abu Wani. Ghalin artinya apa? Itu ghaniyun. Tentang jam tangan, pembahasan Mudarris dan Hashim, mahal. Ghalin. Ya. Kalau dia mu'annas, kita katakan hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Pakai ghaliyah karena as-sa'ah. Tapi kalau saya katakan misalnya hadza baitun ghalin. Rumah ini ghalin, mahal. Paham ya? Berikut yang telah dijelaskan dari Syekh. Baik, kemudian berikutnya sekarang perhatikan. Biwad'i ghalin au ghaliyatun. Jadi kita akan menyempurnakan kalimat dengan menambahkan ghalin atau ghaliyah. Kapan kita pakai ghalin? Kapan kita pakai ghaliyah? Kalau ghalin itu untuk muzakkar, kalau ghaliyatun itu untuk muannas. Kemudian kata beliau fil amakinil khaliyah, pada tempat-tempat yang kosong. Jadi akan ada titik-titik yang kosong, kita akan memasukkan mana cocok. Kita masukkan ghalin atau ghaliyah. Kita masukkan ghalin atau ghaliyah. Paham soalnya ini? Paham maksud soal? Ihsan? Saya ulangi sekali lagi ya. Iqra'il mithalaini. Bacalah dua contoh. Nanti ada contoh itu. A, B. Ada kolom A, ada kolom B. Antum lihat ya di bawah itu. Ada A sama B kan? Itu. Bacalah dua contoh. Maksudnya itu. Kemudian, akmil. Sempurnakanlah al-jumal al-atiyah. Sempurnakanlah kalimat-kalimat yang berikut ini. Maksudnya yang di bawah. 1, 2, 3, 4. Itu kan enggak sempurna kalimatnya. Ada titik-titik di ujungnya kan? Ya enggak? Sempurnakanlah dengan meletakkan ghalin atau ghaliyah. Jadi titik-titik di bawah itu kita mau isi apakah dia ghalin atau ghaliyah. Coba antum lihat contoh yang di A dan B itu.
Yang A dan B itu kan di bagian akhirnya ada kalimat ghalin. Hadzal qalamu ghalin. Yang B, hadhihi sa'atu ghaliyatun. Gitu kan? Ada ghalin atau ghaliyatun kan? Nah, ini kan yang 1, 2, 3, 4 kan masih kosong. Kita mau masukkan kira-kira titik-titik yang kosong itu cocoknya ghalin atau ghaliyah. Beliau ini ingin melihat kita paham tidak memasangkan antara muzakkar dan muannas. Kalau muzakkar pakai ghalin, kalau muannas pakai ghaliyah. Kemudian kata beliau fil amakinil khaliyah. Apa fil amanil khaliyah? Pada tempat-tempat al-amakin artinya tempat-tempat. Pada tempat-tempat yang khaliyah kosong. Ada nama orang khaliyah, khaliyah artinya kosong. Ada nama orang atiyah, al-atiyah yang akan datang berikut ini. Itu artinya. Baik. Sekarang perhatikan contoh yang mau diberikan sama kita. Yang pertama kolom alif. Antum lihat kolom alif. Yaitu kolom A. Ya, kolom bagian A. Apa kata beliau di situ? Kata beliau, hadzal qalamu ghalid. Hadzal qalamu ghalid. Coba artikan itu Abu Hanifah. Hadzal qalamu ghalid. Ya. Ya, yang ada alif lamnya duluan terjemahkan ya daripada kata tunjuk isim isyarah. Al-qalamu, pulpen hadza ini pulpen tapi maksudnya pulpen ini ghalid. Apa artinya ghalid? Mahal. Pulpen ini mahal. Sekarang perlu kita perhatikan kata beliau asluhu ghaliyun. Asluhu ghaliyun. Sudah. Jadi ghalin itu asalnya ghaliyun. Ya. Ghalin asalnya ghaliyun. Sehingga ada perubahan di sana sehingga menjadilah ghalin dan itu lebih mudah untuk dibaca. Kalau dibaca ghaliyun agak berat ya. Agak berat. Karena tingkatan harokat itu ada berapa? Tingkatan harokat. Yang paling tinggi adalah dhammah. Di bawahnya adalah fathah. Di bawahnya lagi adalah kasroh. Ketika ada harokat kasroh, misalnya ghali, kemudian langsung lompat ke dhammah yun, ghali yun. Itu kan dari rendah, dari kasroh pindah ke yun, tinggi. Dari ghali li kasroh pindah ke yun, ghali yun. Itu kan agak tinggi. Berat orang membacanya. Makanya ghalin di situ apa namanya? Ya-nya dihilangkan menjadi tanwin yang ada pada ya itu dipindahkan kepada huruf lam. Menjadilah ghalin. Paham ya? Jadi ghaliyun asalnya ghalin. Ada nama orang ya. Raziyun. Menjadi razin. Zahiyun. Menjadi zahin. Ini banyak yang seperti ini. Paham ya? Baik. Jadi sudah jelas ya. Di sini kita pasangkan ghalin. Bukan ghaliyatun. Kenapa? Karena yang dibicarakan, yang ditunjuk di sini adalah al-qalam. Al-qalam mudzakkar muannas. Mudzakkar. Baik, kemudian kolom yang kedua, yang B. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Sekarang perhatikan. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Apa artinya ini, Rizky? Jam ini mahal. Jam ini mahal. Sekarang perhatikan. Di sini kita menunjuk tentang jam dan membicarakan tentang jam. Karena jam itu dalam bahasa Arab adalah muannas, dia datang dengan tak marbutah as-sa'atu, maka kita pakaikan ghalin atau ghaliyah? Ghaliyatun. Pakai ghaliyatun. Kenapa? Karena berbicara tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu dia adalah muannas. Paham Bu nih? Mudah ya? Paham betul? Mudah ya? Baik. Ini contoh ya. Nah, sekarang kita masuk di soal. Ada 4 nomor di situ. Kita akan jawab 4 nomor itu titik-titik yang kosongnya. Baik, yang pertama al-awwal. Al-kutubul arabiyyatu titik-titik fi baladina. Fi baladina. Ini saya hapus dulu ya.
Apa tadi nomor satu? Nomor satu, al al-kutubu al al-arabiyatu. Al-kutubu al-arabiyatu titik-titik fi baladina fi bala baladina. Fi arti al-kutubu jamak dari al-kitabu. Kalau al-kitabu satu kitab, kalau al-kutubu artinya kitab-kitab. Buku-buku al-arabiyah, buku-buku bahasa Arab maksudnya titik-titik fi baladina. Titik-titik fi baladina. Nih ya. Titik-titik fi baladina. Itu kan kita mau memasukkan ghalin atau ghaliyah. Hanya saja kita harus melihat apa yang ada pada kalimat ini yang dibahas. Al-kutubul arabiyah. Berarti yang dibahas apa? Buku atau bahasa Arabnya? Bukunya. Al-kutub. Ini bentuk jamak taksir. Sudah. Jamak taksir itu dalam bahasa Arab, dia dihukumi sebagai mu'annas. Karena yang dibahas di sini adalah al-kutub, buku-buku. Kalau fi baladina artinya di negeri kami ya. Fi baladina, di negeri kami. Sekarang perhatikan. Buku-buku bahasa Arab, berarti yang dibahas buku. Dan ini datang dengan bentuk konteks jamak taksir. Jamak taksir itu dalam bahasa Arab dihukumnya apa? Mu'annas. Maka di sini ghalin atau ghaliyatun? Gha. Lebih cocok ghalin atau ghaliyatun? Ghaliyatun. Alasannya apa? Apanya mu'annas? Ya, alasannya karena yang dibahas adalah al-kutubu jamak taksir. Jamak taksir itu mu'annas. Sebenarnya ikhwan, antum harus paham bahwasanya jamak taksir itu silang pendapat di kalangan ulama ya. Apakah jamak taksir itu selama-lamanya dia adalah mu'annas atau dia dihitung sebagai mudzakkar. Sebagian ulama memutlakkan bahwasanya kalau jamak taksir itu dihukumi sebagai mu'annas. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak dimutlakkan, dikembalikan kepada mufradnya. Kalau mufradnya adalah mudzakkar, mudzakkar. Kalau mufradnya mu'annas, dia mu'annas. Walaupun pendapat yang paling kuat dari silang pendapat ini, jamak taksir itu dihukumi sebagai mu'annas. Di kebanyakan tempat. Dia dihukumi sebagai mu'annas. Baik, berarti nomor satu jawabannya al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi biladina. Antum bisa catat ya jawabannya. Di titik-titik yang kosong isi. Silakan diisi. Masih lagi yang anu kah? Abu Ani yang masih baru ini. Yang belum terpakai. Kayaknya tintanya sudah ini. Iya, intinya kita harus tahu dulu. Yang pertama, misalnya begini ya. Kenapa kita agak susah nanti menentukan dia mudzakkar atau muannas? Kita harus tahu dulu yang dibahas itu tentang siapa dulu. Maka kita harus tahu dulu arti keseluruhannya. Kita cari dulu di kamus arti keseluruhannya, apa artinya al-kutub, apa arti al-arabiyah. Ternyata artinya buku-buku bahasa Arab. Buku-buku bahasa Arab titik-titik fi baladina. Kan kita disuruh pilih ghalin atau ghaliyatun. Kan artinya mahal. Cuma penetapan muzakkar atau muannasnya. Berarti buku-buku bahasa Arab mahal di negeri kami. Buku-buku bahasa Arab mahal di negeri kami. Nah, jadi antum lihat yang dibahas adalah kan al-kutub, buku-buku. Lihat dia itu bentuk isim apa? Ternyata dia bentuk isim jamak taksir. Tinggal dilihat pembahasannya. Jamak taksir itu dihukumi sebagai muannas. Ini juga sudah berlalu di Durus Lugha jilid 1 ya, penjelasan tentang ini. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan yang ada nomor 2. Nomor 2, semuanya perhatikan sini. Nomor 2. Hadza al-kitabu. Hadza
al-kitabu. Hadza al-kitabu rakhisun. Rakhisun. Hadza al-kitabu rakhisun. Wazaka titik-titik. Antum lihat sekarang. Hadzal kitabu artinya apa? Buku ini sudah rakhisun. Rakhisun apa artinya? Murah. Rakhisun artinya murah. Sekarang saya tanya, pembahasannya tentang membahas apa ini? Hah? Kalau di atas kan Al-Kutubul Arabiyyatu, buku bahasa Arab. Yang dibahas adalah buku. Kalau ini hadzal kitabu rakhisun. Buku ini murah. Tentang apa dibahas? Buku. Berarti kita melihat ininya. Alkitab itu mudzakkar atau muannas? Kalau dia Alkitab, ya, Alkitab mufrad, kenapa Al-Kutub? Alkitab mufrad, dia muzakkar. Tapi kalau dia menjadi jamak Al-Kutub, buku-buku, itu jamak taksir muannas. Tapi kalau mufrad Alkitab itu muzakkar. Maka artinya adalah buku ini, kalau di atas kan Al-Kutub buku-buku, kalau Alkitab buku saja. Buku ini rakhisun murah. Dan itu buku ini murah. Dan itu berarti apa di sini? Ghalin atau ghaliyatun? Ghalin. Kenapa? Karena pembahasannya terkait dengan muzakkar. Ada nggak pembahasan-pembahasan terkait dengan muannas di sini? Nggak ada kan? Nggak ada pembahasan-pembahasan tentang muannas. Maka di sini dia memakai muzakkar. Kalau di sini kenapa pakai ghaliyatun Ustaz? Karena al-kutub jamak taksir dan dihukumi oleh para ulama dia muannas. Paham ya? Baik, berarti jawaban nomor 2 adalah apa? Ghalin. Nomor yang ketiga. Beliau menyebutkan di sini nomor 3. Pada situ hadzal mu'jamu. Mu'jam itu artinya kamus. Hadzal mu'jamu. Al-mu'jamu. Hadzal mu'jamu bimi'ati. Hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin. Sudah? Huwa titik-titik. Sekarang lihat, hadzal mu'jamu. Mu'jam apa artinya? Kamus ya. Berarti kamus ini bimi'ati riyalin. Bi itu artinya harganya. Kamus ini harganya mi'ati riyalin. 100 real. 100 real. Kamus ini harganya 100 real. Sudah. Huwa, dia adalah, maksudnya apa? Kamus mudzakkar muannas. Kamus muannas mudzakkar. Maka kita katakan huwa ghalin atau ghaliyatun? Ghalin. Mahal, ghalin. Tapi yang dibahas adalah mu'jam. Sehingga kita bisa memastikan dia ghalin atau ghaliyah. Kembali kepada pembahasan. Yang dibahas itu apa? Kamus. Maka di sini kita menggunakan ghalin karena kamus itu adalah muzakkar. Nomor 4. Ya, silakan. Kalau di sini dijadikan hazihi, mu'jam harus dijadikan kalimat yang mu'annas. Kita nggak boleh pakai mu'jam. Karena di sini al-mu'jamu muzakkar, maka pakai haza. Andai kata misalnya di sini as-sabburatu papan tulis kan mu'annas, di sini pakai hadihi. Jadi ini apakah haza atau hazihi tergantung kalimat yang ini. Adanya kalimat di sini haza atau hazihi tergantung yang setelahnya. Kalau setelahnya muzakkar, di sini kan al-mu'jamu muzakkar. Maka dia pakai haza. Tapi andai kata al-mu'jamu saya rubah jadi mu'annas as-sabburatu, maka menjadi hadihi.
Nggak boleh, Abu Zul, nggak boleh, apa namanya, al-mu'jamu kita bikin hazihi. Karena nggak cocok. Hazihi al-mu'jamu nggak cocok. Al-mu'jamu itu cocoknya sama hada. Paham buat nih? Mudah ya? Baik. Sekarang nomor 4. Ini kita pakai contoh yang hazihi. Nomor 4, nomor terakhir di tamrin yang ke-11. Nomor 4, di situ ada contoh kata beliau, hadihil haqibatu, hadihi al haqibatu, al haqi al haqibatu, hadihi al haqibatu. Al haqibatu artinya tas. Tahu tas nggak, Ihsan? Tas itu yang dipakai di ransel untuk menyimpan buku-buku barang-barang untuk dibawa belajar atau dipakai kerja juga bisa. Itu namanya tas. Menyimpan barang yang biasa digantungkan di tangan, di tangan bisa di lengan ya, di bahu atau di kedua bahu. Namanya tas. Orang Arab menyebutnya al-haqibatu. Orang Arab menyebutnya dengan istilah al-haqibatu. Sekarang perhatikan. Hadhil haqibatu titik-titik. Apa yang dibahas? Tas. Mudzakkar muannas. Muannas. Berarti ghalin atau ghaliyatun? Sudah selesai. Menjadi ghaliyatun. Ghaliyatun. Nah, ini yang dibahas oleh Syekh Dr. Faniyambadi Abdurrahim bin Abdul Subhan. Selesai dari tamrin yang ada di halaman yang ke-11.